Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Kepada yang terhormat Ibu Husna Lutfiyah selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya Dena Febianti dengan NIM 2030-2021-92. Saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu materi yang pertama tentang isi kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 ini sama-sama menjelaskan tentang Allah melarang hambanya untuk mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada pezinahan, seperti pergaulan bebas tanpa batas antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar, dan menerbaknya pornografi. Larangan melakukan zina diungkapkan, yakni larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan adalah yang keras sehingga benar-benar harus dijauhi. Selanjutnya, Allah memberikan alasan mengapa zina dilarang. Alasan yang disebut di akhir ayat ini ialah karena zina benar-benar perbuatan yang keji dan mengakibatkan banyak kerusakan. Adapun dampak perbuatan zina yang merusak semua sendi kehidupan, diantaranya yang pertama merusak garis keturunan, yang kedua menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, yang ketiga merusak ketenangan hidup berumah tangga, yang keempat menyebarkan penyakit. Jadi dapat disimpulkan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan mungkar. Zina terdapat dua kategori pezina, yaitu muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, mereka sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah didera 100 kali dan dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Dan gairu muhsan, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah, hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dalam pandangan Islam, zina merupakan tindakan kriminal yang dikategorikan hukuman hudud. Ini sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Berdasarkan Quran surat An-Nur ayat 2, pelaku pezinahan baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Namun jika pelaku pezinahan itu sudah muhsan atau sudah pernah menikah, sebagaimana ketentuan hadis Nabi, maka ditetapkan hukuman rajam. Demikian materi yang pertama saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang kedua, surah Az-Zumar ayat 39 dan At-Taubah ayat 105. Di dalam surah Az-Zumar menggambarkan posisi Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan orang-orang musyrikin Mekah yang menyembah berhala. Untuk mempertegas posisi itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada kaumnya untuk mengerjakan apa yang ingin mereka kerjakan, dan Nabi mengerjakan apa yang Nabi kerjakan. Dari surah Az-Zumar juga menjelaskan tentang perintah Allah kepada kaum Nabi Muhammad untuk saling berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Surah ini menekankan perintah untuk manusia agar terus meminta pertolongan kepada Allah. Sedangkan kesimpulan dari surah At-Taubah memberikan motivasi untuk beramal dan tentang etos kerja. Melalui ayat ini, Allah memerintahkan hambanya untuk beramal, bekerja, berusaha, dan banyak berbuat kebaikan. Ayat ini memotivasi kepada kita untuk terus beramal dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Proses itulah yang dilihat dan dinilai Allah. Allah tidak menilai berdasarkan hasil, tetapi berdasarkan proses. Apakah kita telah bersungguh-sungguh beramal dan bekerja atau hanya bersantai-santai
dan tidak memiliki semangat dalam beramal dan bekerja tersebut. Kandungan yang tersirat dalam surah Az-Zumar ayat 39 adalah yang pertama, Allah memerintahkan kepada umat manusia menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, untuk kelanjutan hidup di dunia, kita diperintahkan bekerja sesuai dengan keahlian kita agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, semua ibadah yang meliputi sholat, zakat, puasa, dan lain-lain hendaklah kita melakukan secara ikhlas karena Allah. Yang selanjutnya, surah At-Taubah ayat 105. Dalam perspektif Islam, bekerja bukan sekedar untuk mengumpulkan harta, tidak pula dalam jangka waktu yang pendek, namun lebih jauh lagi bahwa kerja dalam perspektif Islam memiliki jangka waktu yang cukup jauh. Oleh sebab itu, poin penting yang harus dicatat adalah dampak kerja atau balasan kerja yang akan kita peroleh sangat bergantung dari bagaimana kita mengerjakannya. Zat yang juga maha mengetahui hal-hal yang tampak atau ada, dan Allah pastikan akan memberikan balasan terhadap semua amal perbuatan kalian semua. Jika kerjanya baik, maka akan mendapatkan imbalan yang baik, yaitu harta yang baik, dan sebaliknya, manakala perbuatan buruk, maka akan mendapat imbalan yang buruk. Adapun isi kandungan surah At-Taubah ayat 105, yang pertama, setiap orang berusaha termasuk mencari ekonomi, yaitu mencari harta halal sesuai dengan cara syariat agama Islam. Yang kedua, setiap usaha pasti akan diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, setiap usaha akan menuai balasan atau hasil yang kita lakukan. Yang keempat, setiap perbuatan seseorang baik buruk kelak di akhirat akan diperlihatkan apa yang kita lakukan. Demikian penjelasan materi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu surat Yunus ayat 40 dan 41 dan surah Al-Maidah ayat 32. Surat Yunus adalah salah satu surah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan terdiri dari 109 ayat. Setiap ayat dari surat tersebut istimewa dan mengandung makna bermanfaat bagi setiap umat muslim. Surat Yunus ayat 40 dan 41 menjadi ayat yang banyak dibahas di kalangan umat. Kedua ayat tersebut berisi tentang ajakan kepada manusia untuk menjauhi kejahatan dan kekerasan. Di dalam surat Yunus ayat 40, Allah telah menjelaskan tentang adanya dua golongan di dunia ini. Golongan pertama yaitu golongan orang yang beriman kepada Allah, dan golongan kedua yaitu golongan orang yang tidak beriman kepada Allah. Di dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41, Allah juga telah berfirman bahwasannya Allah merupakan Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Di dalam Quran surat Yunus ayat 41, Allah telah menjelaskan tentang amalan yang kita kerjakan adalah untuk kita sendiri, dan amalan yang mereka kerjakan adalah untuk mereka sendiri. Kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, dan mereka pula bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat. Kita tidak boleh mencampuri terhadap agama yang mereka yakini, karena mereka mempunyai hak untuk menganut agama yang mereka yakini. Begitu juga sebaliknya. Isi kandungan surat Yunus ayat 40 sampai dan 41 dari penjelasan tafsir di atas, kita bisa menyimpulkan isi kandungan surat Yunus ayat 40 dan 41. Yang pertama, manusia terbagi menjadi dua golongan, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Yang kedua, Allah Maha mengetahui siapa yang berbuat kerusakan. Yang ketiga, orang-orang yang tidak beriman adalah para pembuat kerusakan terbesar. Yang keempat, Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk menjauhi orang yang mendustakan Al-Quran dan menjauhi perbuatan mereka. Yang kelima, Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk terlepas diri dari perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Yang keenam, setiap amal akan ada konsekuensi dan balasannya. Amal baik membawa ke surga,
dan amal buruk menyeret ke neraka. Yang ketujuh, surah Yunus ayat 40 dan 41 ini merupakan pengarahan dari Allah untuk menghadapi orang yang tidak beriman tanpa kekerasan, tetapi mengedepankan akhlak mulia. Adapun pengalaman atau perilaku yang tercermin dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 yaitu yang pertama, menghormati apa yang sudah menjadi keyakinan mereka dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada orang lain, khususnya pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, tidak mencampur adukan keyakinan agama yang satu dengan yang lain. Yang keempat, selalu berusaha berbuat baik karena semua yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan dari Allah. Kemudian surat Al-Maidah ayat 32, ayat tersebut adalah ancaman untuk tidak membunuh. Dan karakteristik dari penafsiran Ibnu Katsir adalah setelah datang bukti nyata dan banyak di antara mereka melampaui batas, namun setelah mereka mengetahuinya, hal itu membuat mereka sadar sehingga yang demikian itu adalah celaan dan kecaman atas pelanggaran mereka untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Setelah peperangan berakhir, akhirnya mereka membayar diat orang-orang yang telah mereka bunuh. Surah Al-Maidah ayat 32 adalah ayat yang mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Adapun kandungan dari surah Al-Maidah ayat 32 yaitu yang pertama, membunuh adalah dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan, dosanya seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Yang kedua, memelihara nyawa manusia adalah pahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Yang keempat, Allah telah mengutuskan para rasul dan dengan membawa keterangan yang nyata, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan. Adapun yang kelima, banyak di antara Bani Israel yang melampaui batas meskipun mereka telah mengetahui apa yang dilarang oleh Allah. Dan yang terakhir, ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Demikian penjelasan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat yaitu surah Ali Imran ayat 190, 191 dan ayat 159. Surah Ali Imran ayat 190 menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam, dan orang-orang yang kritis. Orang yang memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka itulah ulul albab. Sedangkan orang-orang bodoh, meskipun ia melihat langit dan bumi serta melihat pergantian siang dan malam setiap hari, mereka tidak sampai pada kebenaran itu meskipun secara akademis dikenal pandai. Karena itulah Amr bin Hisham yang oleh kaumnya diberi gelar Abul Hakam, dalam Islam diberi gelar Abu Jahal. Sedangkan pada ayat 191 Allah menjelaskan ciri-ciri ulul albab, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh gejala kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Ia selalu ingat Allah dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk, maupun tidur. Sedangkan pada ayat 151 Allah menjelaskan ciri-ciri ulul albab, yaitu apabila memperhatikan sesuatu ia terinspirasi oleh gejala kebesaran Allah di alam ini. Adapun isi kandungan surah Ali Imran ayat 190 dan 191, penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah di alam
semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Ulul albab adalah orang yang berzikir dan berpikir. Ia selalu ingat kepada Allah dalam keadaan kondisi dan juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia, semuanya benar, semuanya bermanfaat. Berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Contoh perilaku yang mencerminkan surat Ali Imran ayat 190 dan 191 yaitu memikirkan ayat-ayat Allah dengan cara tadabbur alam. Selalu zikir atau mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik itu duduk, berdiri, ataupun berbaring. Susah maupun bahagia tetap selalu disyukuri. Mencari hikmah di balik diciptakannya pergantian siang dan malam, benar-benar memanfaatkan waktu yaitu siang untuk kerja dan malam untuk istirahat. Selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Ali Imran ayat 159 juga memerintahkan umat Islam untuk bertawakal, terutama setelah melaksanakan musyawarah. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menyatakannya ini, apabila engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu dan kamu telah membulatkan tekadmu, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Jika musyawarah telah menghasilkan keputusan, pegang keputusan itu dan bertawakallah kepada Allah. Jangan risau dengan hasilnya, jangan menyalahkan musyawarah jika hal yang tidak sesuai dengan harapan. Sepanjang sudah menjalankan hasil musyawarah itu, tawakal membuat seorang mukmin tidak menyalahkan hasil musyawarah, tidak mengungkitkan pendapat yang ditolak saat musyawarah. Orang yang tawakal ini dicintai oleh Allah. Jadi, dengan akal yang Allah berikan kepada setiap manusia, terdapat manfaat yang membawa kita kepada kebaikan. Contohnya yaitu dapat memikirkan dan mengingat atas keagungan Allah dan dapat menerapkan serta membedakan sikap yang baik dan buruk terhadap sesama manusia, seperti bersikap lemah lembut, menjauhi sikap kasar dan saling memaafkan. Selain itu, manusia juga harus memiliki sikap yang demokratis, di mana apabila terjadi suatu masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah. Dengan sikap kritis dan selalu berpegang pada kebaikan dan keadilan, maka manusia akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Adapun kandungan dari surah Ali Imran ayat 159 yaitu Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauhi dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Rasulullah memiliki akhlak yang agung, diantaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah dan tawakal. Allah memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan. Ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Perilaku yang mencerminkan kandungan surat Al-Imran ayat 9 ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu surah Al-Luqman ayat 13, 14 dan surah Al-Hujurat ayat 10. Materi kelima surah Al-Luqman ayat 13. Ayat ini menjelaskan tentang larangan mempersekutukan Allah, sebab perilaku ini disebut sebagai bentuk kezaliman yang besar. Dan surat Luqman ayat 14 menekankan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Surah Al-Luqman ayat 14 adalah ayat mengabadikan pelajaran Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Yang paling utama yaitu pelajaran tauhid. Luqman mengatakan kepada anaknya agar jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan yang aniaya yang paling besar. Isi kandungan surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Yang pertama, orang tua harus mendidik anaknya
untuk bertauhid kepada Allah. Pendidikan ini yang paling utama sehingga menjadi pendidikan yang diberikan Luqman kepada anaknya. Yang kedua, surah Al-Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. Yang ketiga, syirik merupakan menyekutukan Allah, merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zalim atau aniaya yang melebihi besarnya dosa syirik. Yang keempat, surah Luqman ayat 14 berisi perintah seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Yang kelima, wajib mensyukuri kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Yang keenam, ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Perilaku yang mencerminkan isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Yang pertama, perilaku seseorang yang selalu menyembah kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perilaku seseorang yang tidak menyembah kepada selain Allah. Yang ketiga, perilaku yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Melalui surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang mukmin adalah saudara seagama. Mereka disatukan oleh satu prinsip, yaitu iman. Wajib mendamaikan kedua orang bersaudara yang berselisih atau bertikai. Guna mempertegas perintah mendamaikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa. Tulisnya dalam tafsir Al-Munir. Maknanya, damaikanlah di antara dua saudaramu yang berselisih, dan hendaklah panglima kalian berupaya mendamaikan dalam urusan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama, orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan beriman atau ukhuwah imaniyah, bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Yang kedua, ketika ada orang-orang mukmin berselisih atau bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka, terutama pemimpin kaum muslimin. Mereka yang paling wajib mendamaikan. Yang ketiga, pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang, meskipun orang yang bertikai dua orang tersebut, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka apabila jika yang bertikai banyak orang. Yang keempat, orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai. Dengan takwa ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Dengan takwa juga akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum mukminin. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu surah Al-Baqarah ayat 83 dan surah Al-Maidah ayat 48. Surah Al-Baqarah merupakan surat kedua dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah termasuk surat Madaniyah, surat terpanjang dalam Al-Quran yang mengatur banyak hal dalam kehidupan masyarakat. Surah Al-Baqarah ayat 83 adalah ayat yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada manusia atau insan, dan perjanjian Bani Israel untuk bertauhid kepada Allah. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum Bani Israel terhadap apa yang telah Ia perintahkan kepada mereka dan pengambilan janji olehnya atas hal tersebut dari mereka. Tapi mereka berpaling dari semuanya itu dan menentang secara disengaja dan direncanakan, sedangkan mereka mengetahui dan mengingat hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar menyembahnya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hal yang sama diperintahkan pula kepada makhluknya, dan untuk tujuan tersebutlah Allah menciptakan mereka. Manusia yang memiliki tata cara atau hukum dalam kehidupan yang setiap saat menyesuaikan dalam perkembangan zaman dan situasi. Tetap secara akidah bertauhid kepada Allah. Adapun perilaku yang dapat mencerminkan surah Al-Baqarah ayat 83 dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa bertauhid kepada Allah dan tidak menyembah selain hanya kepada Allah, membantu kebutuhan orang lain, baik kebutuhan kerabat, anak yatim maupun fakir miskin. Yang kedua,
senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua, dan senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita dari kecil. Yang ketiga, mendirikan sholat fardu secara berjamaah dan tepat waktu. Dalam surat selanjutnya, dalam surah Al-Maidah ayat 48, dijelaskan bahwa Allah menciptakan keberagaman manusia baik itu ras, suku, dan budaya sebagai salah satu ujian pada umat manusia. Allah memberikan ujian sekaligus memberikan kesempatan kepada umat manusia agar senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan antar umat. Jadi akan tampak siapa yang taat dan siapa saja yang melanggar. Berlomba-lomba juga dapat diartikan sebagai segan mencari apa-apa perbuatan yang baik di dunia ini. Isi kandungan surah Al-Maidah 48 serta sikap perilaku yang mencerminkan ayat tersebut. Penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi atau kitab terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang terpelihara dengan baik, sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Hal ini berbeda dengan kitab suci sebelumnya. Yang seterusnya, perintah kepada setiap muslim agar memutuskan perkara dan hukum yang ditetapkan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Setiap umat diberi syariat yang berbeda dan diperintahkan untuk menaati dan mengamalkan isinya, mengimani kebenaran Al-Quran dan menjadikannya sebagai terhadap kitab-kitab yang sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Baiklah, dari beberapa materi yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis memiliki ilmu-ilmu penting yang sangat bermanfaat. Dapat diambil surat serta ayatnya yang telah kita pelajari bersama agar kita dapat diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Unsur man qala wa la tanzur man qala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.